Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Safitri. Nama saya Firda Fitrian Setiawati. Nama saya Siti Kulsum. Di sini kami akan membuat eksperimen tentang faktor pengaruh pada laju reaksi. Yang pertama ada perubahan suhu pada laju reaksi. Yang kedua ada pengaruh luas permukaan pada laju reaksi. Yang ketiga ada konsentrasi pada laju reaksi. Laju reaksi adalah besaran yang menyatakan banyaknya reaksi kimia dengan berlangsung persatuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi diantaranya konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, temperatur, katalisator, perubahan suhu, tekanan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja ke eksperimennya. Yang pertama, perubahan suhu. Alat dan bahan yang digunakan antara lain 2 buah botol aqua, air panas, air dingin, 2 buah CDR, 2 buah balon, dan stopwatch. Langkah pengerjaannya, pertama, tuangkan air panas dan air dingin pada masing-masing botol dengan sama rata. Setelah itu, masukkan CDR padat pada kedua botol tersebut. Kemudian, tutup 2 buah botol tersebut menggunakan balon. Setelah balonnya dipasang di mulut botol, diamkan sejenak. Biarkan balon naik sendiri karena terdapat gas karbon dioksida atau CO2. Lihat apa yang terjadi. Ternyata suhu pada air dingin lebih tinggi. Oleh karena itu, kesimpulannya semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi karena partikel yang saling bergerak akan bergetar. Yang kedua, luas permukaan pada bidang sentuh. Alat dan bahan yang digunakan adalah 2 buah botol aqua, 2 buah gelas air suling, stopwatch, 2 buah CDR, dan 2 buah balon. Langkah pengerjaannya, tuangkan air suling pada masing-masing botol. Selanjutnya, masukkan CDR halus dan CDR padat pada masing-masing botol. Kemudian, tutup 2 buah botol tersebut menggunakan balon. Nah, jadi reaktan padat yang berbentuk serbuk lebih mudah bereaksi dibandingkan dengan reaktan padat yang berbentuk batangan. Hal ini akan menyebabkan reaksi berlangsung dengan cepat. Waktu yang diperlukan pun 28,68 detik. Dan yang terakhir, konsentrasi. Alat dan bahan yang digunakan ialah 2 buah botol aqua, 2 buah gelas air suling, soda kue, cuka, 2 buah balon, dan stopwatch. Langkah pengerjaannya, pertama, masukkan cuka pada masing-masing botol dengan perbandingan 1:2. Artinya, botol yang pertama terisi dengan sedikit cuka, begitupun sebaliknya. Setelah itu, tuangkan air suling pada masing-masing botol hingga volumenya sama. Balon yang berisi 1 sendok soda kue, kemudian letakkan pada 2 buah botol tersebut. Lihat apa yang terjadi. Perbedaan soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan pada balon. Hal ini membuktikan konsentrasi mempengaruhi laju reaksi dan membutuhkan waktu hanya dalam 1,13 detik. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Nah, itulah eksperimen yang kita buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.